Pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tak pernah sepi pendaftar. Persaingan yang sangat ketat seringkali menjadikan formasi-formasi yang sepi peminat menjadi pilihan, meskipun tak selaras dengan keilmuan pendaftar. Lantas, pentingkah memilih formasi yang sesuai? Atau justru prinsip yang penting PNS dapat dijadikan pilihan? Berikut tanggapan fresh graduate Universitas Hasanuddin. Penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024. Dilansir dari Kompas TV, tahun ini terdapat 478 instansi daerah dan 69 instansi pusat yang membuka peluang hingga 250.407 formasi. Penerimaan seleksi CPNS ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu dengan jumlah pendaftar yang selalu meningkat tiap tahunnya. Yusril Sirman, salah satu fresh graduate Universitas Hasanuddin, turut bersaing dalam seleksi CPNS tahun ini. Ia mengungkapkan salah satu penyebab PNS masih menjadi incaran bagi para alumni kampus karena tidak adanya persyaratan khusus terkait pengalaman kerja yang biasanya belum dimiliki khususnya bagi fresh graduate. Strategi pemilihan formasi menjadi salah satu kunci yang menentukan peluang kelulusan dalam seleksi ini. Tak jarang, pendaftar memilih formasi yang kurang diminati untuk memperbesar peluang kelulusan, kendati tidak selaras dengan keilmuannya. Pertama mungkin secara pribadi dan ternyata dikonfirmasi sama beberapa teman-teman yang lain tuh kadang-kadang kita nge-apply untuk perusahaan atau di luar CPNS maksudnya, ternyata mereka butuhnya pengalaman kerja yang lebih dari 1 tahun. Fresh graduate kayak kami nih kadang-kadang tidak punya pengalaman selama itu, makanya di beberapa lowongan ditolak tuh hanya gara-gara tidak punya pengalaman lebih dari 1 tahun. CPNS untungnya memfasilitasi orang-orang yang tidak punya pengalaman kerja lebih dari 1 tahun itu. Selain itu, selain itu ya ini mungkin menjadi cara saya secara pribadi mencoba menindaklanjuti keilmuan dalam artian yang saya pelajari di kampus, karena saya jurusan ilmu hukum dan sepertinya beberapa lowongan di CPNS tuh mengakomodir itu, misal Kejaksaan, Mahkamah Agung, atau misal Kumham dan lain sebagainya tuh mengakomodir jurusan-jurusan ini. Jadi ini sebagai tindak lanjut basic keilmuan yang dipelajari di kampus. Itu aja sih. Menurut pria yang akrab disapa Ucil ini, hal tersebut boleh-boleh saja asalkan mampu mempertanggungjawabkan posisinya nanti. Alumni ilmu hukum Unhas ini lebih memilih formasi yang linear dengan bidang keilmuannya seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional, dan Komisi Pemilihan Umum. Saya tidak tahu ya, karena saya pribadi orang yang berpikir saya sepertinya tidak akan bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang saya tidak punya pengetahuan di dalamnya. Jadi mending saya menindaklanjuti hal-hal yang saya pelajari, karena gitu maksud saya bukan berarti tidak boleh ya, tapi silahkan kalau orang-orang ini misal punya kemampuan terkait itu. Saya pribadi sepertinya kemauan untuk menindaklanjuti jurusan yang sesuai dengan keilmuan ini masih lebih besar sejauh ini. Kan banyak biasa begitu kakak. Iya. Bukan bidang saya, yang penting PNS saja. Saya enggak kayaknya. Saya berpikir selama ini di kampus sepertinya saya mengkritisi orang-orang yang menempati satu tempat atau menempati satu posisi yang ternyata tidak linear dengan keilmuannya. Justru saya mengkritik orang-orang seperti itu. Untuk mempersiapkan seleksi ini, ia lebih banyak melakukan latihan terkait materi yang akan diujikan, diperkuat pula dengan mengikuti bimbingan belajar selama sebulan. Ifasya Rahman, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, dengan menghadirkan lebih dari 5 film karya para sineas Sulawesi, unit kegiatan mahasiswa atau UKM Liga Film Universitas Hasanuddin telah sukses menggelar Bioskop Kampus 2024. Kegiatan tahunan ini digelar di studio utama Unhas TV pada Jumat dan Sabtu 30 hingga 31 Agustus 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Unit kegiatan mahasiswa UKM Liga Film Universitas Hasanuddin kembali telah menggelar Bioskop Kampus 2024 di Gedung Sains Teknopark, lantai 2 studio utama Unhas TV. Kegiatan yang bertajuk Layar Bicara, Sinema Refleksi dan Fiksi ini digelar selama 2 hari berturut, yakni Jumat 30 Agustus dan Sabtu 31 Agustus. Hadirkan beragam genre film pendek karya para sinias Sulawesi, termasuk A Story Becoming Teen, Marionette dan Tali-Tali Menjeritnya, Blue A Missing Duck, Telur How to Be an A, Transtol, Chicken Awaken, juga film Merah Muda produksi dari UKM Liga Film Unhas sendiri. Sementara pada hari kedua, film-film yang ditayangkan dengan judul tak kalah menarik, di antaranya Pakaburusan, Are We Still Friends, Ngegas, Simpang Jalan, Dua Pilar Satu Atap, dan spesial pemutaran film berjudul Pacuka, Budaya Pengasam di Sulawesi Selatan. Menurut Rizaf, Ketua Umum UKM Liga Film, bahwa kegiatan ini diadakan untuk mewadahi para sineas untuk memperkenalkan karya film ciptaannya kepada halayak. Oke, jadi Bioskop Kampus itu kegiatan tahunannya Liga Film Mahasiswa Unhas, teman-teman. Dan di Bioskop Kampus ini kita menampung sineas dari Pulau Sulawesi untuk submisi karyanya di layar Bioskop Kampus. Kita mengapresiasi berbagai karya dari film. Kita screening kan di Bioskop Kampus ini, begitu Kak. Ya, bukan hanya dari mahasiswa Unhas saja, tapi dari luar kampus juga. Ini umum Kak. Ya, acaranya umum. Berdasarkan dari tema itu, Bioskop Kampus kali ini mau sekali untuk bisa mengumpulkan sineas-sineas yang ada di Pulau Sulawesi agar karyanya bisa disubmisi di sini. Kayak gitu sih Kak dari temanya sendiri. Kita open submisi. Jadi dari seluruh Indonesia itu bisa submit filmnya. Tadi juga yang ditayangkan ada dari mahasiswa ISI Yogyakarta. Harapan saya Bioskop Kampus ini menjadi wadah yang berkesan bagi penonton dan bagi sineas yang ada di Makassar ataupun di Pulau Sulawesi, bahkan Indonesia itu sendiri. Tahun depan semoga Bioskop Kampus bisa menjangkau sineas yang lebih luas. Cakupannya Indonesia lah, nggak cuma dari Makassar aja atau Sulawesi aja. Itu harapanku Kak. Sementara Baso Arisal, Ketua Panitia, mengatakan bahwa membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk melancarkan Bioskop Kampus. Selain tim panitia, mereka juga membuka tim volunteer sekitar 40 orang. Biaya masuk kegiatan ini adalah 15.000 untuk seharinya, sementara 25.000 untuk paket 2 hari. Untuk persiapannya Kak, hampir 2 bulan sampai sekarang hari H. Untuk persiapan awal itu kami pembentukan panitia, di mana panitia di tahun ini tuh Kak bukan hanya dari pengurus, tapi kami akan volunteer, ada sekitar 40 orang, itu dari teman-teman UNAS. Untuk event ini Kak berbayar, di mana per harinya itu 15.000 tiketnya. Jadi 2 hari ini 30.000? 25 2 hari. Oh 25 2 hari? Iya. Ya, ada berarti diskon ya? Ada Kak. Kita harapannya sendiri sebagai Ketua Panitia Bioskop Kampus 2024? Harapannya semoga, kan sebenarnya ini Bioskop Kampus Kak sebagai bentuk wadah bagi para sineas-sineas lokal. Jadi mungkin harapan saya semoga sineas-sineas lokal yang ada khususnya di Sulawesi bisa lebih berkembang dengan adanya Bioskop Kampus sebagai tempat untuk mewadahi teman-teman sineas. Ya, makasih Kak. Gelaran Bioskop Kampus ini tak hanya menayangkan film-film menarik, namun juga dimeriahkan dengan talk show bersama para sutradara film, awarding night, hingga penampilan guest star Hira Senada. Zulkarnain, Iva Asyarahman, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.